Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haidar Ali, NIP 3062205. Di sini saya akan menjabarkan kalau map mapping ini bertemakan perang salib. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama latar belakang, kemudian dampak perang salib, kemudian faktor penyebab terjadinya perang salib, kemudian strategi militer dalam perang salib, kemudian tokoh-tokohnya, kemudian pengaruh perang salib dalam beragama Islam. Nah, kemudian yang pertama adalah latar belakang sejarah. Nah, perang salib ini adalah serangkaian konflik militer dan ekspedisi yang terjadi pada abad pertengahan antara abad ke-11 ke-13. Oh, abad 11 dan 13. Perang ini melibatkan sejumlah besar pasukan Eropa Kristen yang berperan melawan kaum Muslim untuk merebut kembali tanah suci, terutama Yerusalem, yang dianggap sebagai tempat suci dalam agama Kristen. Nah, latar belakang ini bermula pada abad ke-11, ketika wilayah Timur Tengah yang dikenal sebagai tanah suci Yerusalem termasuk Yerusalem yang dikuasai oleh kekhalifahan Fatimiyah yang berbasis di Mesir. Pada masa itu, umat Kristen dari Eropa mengunjungi tanah suci sebagai ziarah ke tempat-tempat suci dalam agama Islam. Namun, pada tahun 1071, pasukan Seljuk menaklukkan kekaisaran Bizantium di pertempuran Manzikert, mengancam posisi Bizantium di Anatolia. Nah, keberhasilan Seljuk ini menyebabkan penghalang bagi ziarah Kristen ke tanah suci, serta adanya laporan penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap umat Kristen yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, dalam menanggapi situasi ini, Paus Urbanus II pada tahun 1095 mengeluarkan seruan kepada para bangsawan dan tentara Eropa untuk melakukan perjalanan ke timur dan merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Seruan ini dikenal sebagai seruan Cleus Urbanus II atau seruan untuk perang salib pertama. Nah, perang salib pertama dimulai pada tahun 1096 dengan para tentara salib dari Eropa melakukan perjalanan ke timur dengan tujuan merebut kembali tanah suci. Setelah melewati Anatolia, pasukan salib mencapai Yerusalem pada tahun 1099 dan merebutnya setelah pengepungan berdarah. Nah, kemudian penduduk Muslim dan Yahudi di Yerusalem dibantai oleh pasukan salib. Kemudian perang salib berikutnya. Perang salib berikutnya itu terjadi pada beberapa gelombang, termasuk perang salib kedua pada tahun 1147 sampai 1149. Kemudian perang salib ketiga pada tahun 1189 sampai 1192. Nah, dia dipimpin oleh Raja Richard I dari Inggris, dan perang salib keempat itu 1202 sampai 1204 yang berujung pada penjarahan Konstantinopel oleh pasukan salib. Kemudian perang salib terakhir yang dikenal sebagai perang salib ke-9 terjadi pada tahun 1271 dan 1272 ketika Raja Louis dari Prancis memimpin sebuah ekspedisi militer ke tanah suci. Namun, pasukan salib tidak berhasil merebut kembali Yerusalem dan pada akhirnya harus mundur. Perang salib ini secara umum dianggap sebagai upaya Eropa Kristen untuk merebut kembali tanah suci dari Muslim. Namun, perang ini juga memiliki motivasi lain, termasuk politik, ekonomi, dan kekuasaan di antara para bangsawan Eropa. Perang salib memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan antara timur dan barat, serta berdampak pada pembentukan kerajaan Kristen di wilayah timur. Kemudian dampak perang salib dalam sosial dan ekonomi. Perang salib mengakibatkan kerusakan yang luas di wilayah-wilayah yang dilalui oleh pasukan salibis, termasuk pembunuhan,
pemerkosaan, perampokan, dan penghancuran desa-desa. Dan kemudian dampak sosial dan ekonomi. Kemudian dampak budaya dan agama. Perang salib mengaruhi kesadaran religius di Eropa Barat dan memperkuat pengaruh gereja Katolik Roma. Selama periode ini, agama Katolik memainkan peran yang sangat penting dalam memotivasi orang untuk berperang dalam nama iman. Perdagangan di kawasan Timur Tengah terganggu karena jalur perdagangan utama itu terputus atau terhambat akibat perang. Dalam jangka panjang, perang salib memicu perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi di Eropa Barat. Misalnya, beberapa keluarga bangsawan mendapatkan kekuasaan dan kekayaan baru dengan mengambil alih tanah dan harta benda yang didirikan oleh para peserta salibis yang meninggal atau tidak kembali. Namun penting untuk diingat bahwa dampak perang salib ini sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi beberapa poin. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sejarah dan dampak perang ini dalam masyarakat wilayah tersebut yang terlibat. Kemudian faktor terjadinya perang salib. Faktor utama ini yang pertama adalah tujuan religius. Salah satu faktor utama yang memicu perang salib adalah memotivasi religius. Pada abad ke-11, Gereja Katolik Roma melancarkan seruan untuk merebut kembali tanah suci, terutama Yerusalem, yang telah direbut oleh pasukan Muslim selama penaklukan Arab pada abad ke-7. Seruan ini didasarkan pada keyakinan bahwa merebut kembali tanah suci adalah tugas religius dan akan mendapatkan pengampunan dosa bagi para pejuang. Kemudian perang suci. Pandangan Kristen Eropa saat itu adalah perang melawan orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah yang benar. Konsep perang suci ini, di mana peperangan dipandang sebagai tindakan yang benar dan diberkati oleh Tuhan untuk membela agama Kristen dan memperluas pengaruhnya. Kemudian ekspansi dan pemulihan teritori. Selain alasan religius, beberapa pemimpin Eropa melihat perang salib sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah mereka dan memulihkan teritori Kristen yang hilang. Pada saat itu, banyak negara-negara Kristen yang di Eropa yang terlibat dalam persaingan wilayah dan politik. Dan perang salib memberi mereka kesempatan untuk mengalihkan fokus ke luar negeri. Kemudian faktor sosial dan ekonomi. Perang salib ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Pada saat itu, populasi di Eropa meningkat dan perang memberi kesempatan bagi para bangsawan dan Kristen tidak memiliki warisan tanah untuk mencapai kekayaan dan pengakuan melalui penjarahan dan penalpa di timur. Kemudian propaganda dan pengaruh gereja. Gereja Katolik memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan untuk perang salib melalui penggunaan propaganda. Pemimpin gerejawi seperti Paus Urbanus II menggunakan pidato dan surat-surat untuk menggerakkan rakyat Kristen dan mengembarkan Muslim sebagai musuh yang harus dikalahkan. Penting untuk diingat untuk faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini itu saling terkait dengan terjalin dalam konteks sejarah dalam abad pertengahan. Terjadinya perang salib ini juga merupakan hasil dari interaksi kompleks agama, politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Kemudian strategi militer dalam perang salib. Strategi ini juga bisa melibatkan teknik atau taktik yang dengan ciri khasnya. Yang pertama adalah penggunaan pasukan berkuda. Tentara salib ini menggunakan pasukan berkuda sebagai kekuatan utama mereka yang mereka percaya lebih efektif dalam melawan pasukan kavaleri Muslim. Kemudian pengepungan. Tentara salib ini seringkali menggunakan taktik pengumuman untuk merebut kota-kota dan benteng Muslim.
Mereka akan mengepung kota dan memotong pasokan makanan dan persediaan lainnya sampai kota tersebut menyerah. Serangan mendadak. Tentara Muslim juga sering menggunakan senjata mendadak atau gerilya untuk menyerang pasukan Muslim. Mereka akan menyerang pasukan Muslim dengan cepat dan mendadak, kemudian segera mundur sebelum musuh dapat membalas. Nah, kemudian kerjasama dalam pasukan lokal. Tentara Muslim juga kadang-kadang juga bekerja sama dengan pasukan lokal seperti Kristen Timur, bangsa Armenia untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian pertempuran besar. Terdapat beberapa pertempuran besar dalam perang salib seperti pertempuran Hattin, pertempuran Arsuf. Nah, yang melibatkan ribuan tentara di kedua pihak itu terlibat semua. Kemudian tokoh-tokoh dalam perang salib. Dan ini berikut adalah beberapa tokoh yang terkenal dalam perang salib. Yang pertama, Richard I dari Inggris. Nah, Richard I dari Inggris atau sebutan Richard Singahatil. Richard I adalah Raja Inggris yang terkenal karena kepemimpinannya dalam Perang Salib Ketiga. Dia terkenal karena keberaniannya di medan perang dan sering dianggap sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam Perang Salib. Kemudian Saladin. Saladin adalah seorang panglima muslim yang terkenal karena kepemimpinannya dalam melawan pasukan salib. Dia adalah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam dan dikenal karena keterampilannya militernya, kepemimpinannya bijaksana dan kemurahan hatinya. Kemudian Frederick Barbarossa. Frederick Barbarossa adalah Kaisar Romawi suci yang terkenal karena keterlibatannya dalam Perang Islam ketiga. Ia memimpin pasukan Jerman dalam upaya untuk merebutkan kembali Yerusalem dari pasukan Muslim. Tetapi dia meninggal karena perjalanan ke Timur Tengah. Kemudian Philip II dari Prancis. Philip II juga dikenal sebagai Philip Auguste. Dia adalah Raja Prancis yang memainkan peran penting dalam Perang Salib ketiga. Ia memainkan peran kunci dalam penaklukan kembali wilayah-wilayah di Timur Tengah dari tangan pasukan Muslim. Kemudian Godfrey dari Bouillon. Godfrey dari Bouillon ini seorang bangsawan Franka yang memimpin pasukan salib dalam Perang Salib pertama dari pertama. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memainkan peran kunci dalam penaklukan Yerusalem pada tahun 1099. Kemudian Baldwin dari Yerusalem. Baldwin ini terkenal karena kepemimpinannya dalam melawan pasukan Muslim selama Perang Salib. Meskipun menderita penyakit lepra yang parah, ia tetap menjadi salah satu pemimpin yang dihormati dalam sejarah Perang Salib. Kemudian yang terakhir, Eleanor dari Aquitaine. Eleanor ini adalah seorang permaisuri yang pernah menikah dengan Raja Louis dari Prancis dan kemudian Raja Henry II dari Inggris. Ia terkenal karena ikut serta dalam Perang Salib kedua bersama suaminya dan memainkan peran penting dalam mendukung upaya Perang Salib. Kemudian pengaruh Perang Salib terhadap peradaban Islam. Pengaruh Perang Salib ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama aspek politik dan militer. Nah, aspek politik militer ini menyebabkan terbentuknya dinasti-dinasti baru di dunia Islam seperti dinasti Ayyubiyah yang dikenal oleh Saladin Al-Ayyubi. Saladin Al-Ayyubi juga berhasil mempertahankan wilayah Muslim dari serangan salib dan menjadi sosok yang terkenal dalam sejarah Islam. Perang salib juga menghasilkan peningkatan persatuan dan kesadaran umat Islam terhadap ancaman dari luar. Kemudian sosial dan ekonomi. Perang salib mengakibatkan kerusakan besar pada wilayah-wilayah di luar salib. Banyak kota dan desa dihancurkan dan penduduk setempat seringkali juga menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, dan perompakan. Tapi meskipun demikian, dampak ekonomi jangka panjang perang ini juga meningkatkan hubungan perdagangan antara Timur Tengah dan Eropa. Kemudian identitas
dan kesadaran Muslim. Perang salib juga memperkuat identitas Muslim dan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Muslim. Konflik ini menciptakan semangat jihad dan semangat perlawanan terhadap serangan asing. Perang salib menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas Islam dan mengkonsolidasikan umat Islam di masa depan. Namun, penting mencatat ini bahwa dampak perang salib dalam sejarah Islam tidaklah seragam di seluruh dunia Muslim dan hanya bisa beberapa di berbagai wilayah. Nah, itu tergantung pada konteks politik dan geografis setempat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian apa feedback dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.